Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 makroekonomi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai arus sirkuler perekonomian tiga sektor. Dengan anggota, saya sendiri Ana Yusuf Ramadan dengan NIM belakang 2229. Saya Vito Ramadan dengan NIM belakang 354. Ya, Muhammad Zaki dengan NIM 358. Saya Muhammad Irfan Sidney dengan NIM belakang 359. Berikut adalah siklus perekonomian tiga sektor. Struktur perekonomian tiga sektor. Yang pertama, ada sektor primer. Itu ada termasuk kegiatan pertanian, perikanan, dan pertambangan. Yang kedua ada sektor sekunder, yaitu merespon kegiatan-kegiatan manufaktur dan industri. Yang ketiga ada sektor tersier, meliputi kegiatan jasa dan perdagangan-perdagangan. Selanjutnya ada pengertian arus sirkuler. Arus sirkuler adalah suatu konsep yang menggambarkan aliran pendapatan, barang, dan jasa antara sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Fungsi arus sirkuler terbagi menjadi tiga, yaitu satu, penawaran dan permintaan. Yaitu memastikan penawaran barang dan jasa memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua ada distribusi pendapatan, yaitu memastikan pendapatan yang dihasilkan dari produksi didistribusikan ke berbagai sektor ekonomi dan konsumen. Yang tiga adalah lingkaran konsumsi dan investasi, yaitu mendorong lingkaran konsumsi dan investasi yang menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Mekanisme arus sirkuler. Yang pertama dari sisi produksi, yaitu sektor primer dan sekunder menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua dari distribusi, yaitu pendapatan didistribusikan kepada sektor-sektor dan konsumen. Yang tiga ada konsumsi dan investasi, yaitu konsumen menggunakan pendapatan untuk mengkonsumsi barang dan investasi. Kemudian ada kelebihan arus sirkuler. Pertama ada stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi karena adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang merata. Ketiga, ada pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Kemudian ada kekurangan arus sirkuler. Pertama ada ketidakseimbangan pendapatan. Pendapatan yang tidak merata antara sektor dan konsumen dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Yang kedua ada ketergantungan eksternal. Ekonomi dapat bergantung pada sektor eksternal yang dapat mempengaruhi keseimbangan. Yang ketiga ada ketidakpastian. Perekonomian dapat terkena ketidakpastian akibat perubahan di sektor-sektor yang saling berkaitan. Contoh penerapan arus sirkuler. Yang pertama ada sektor pertanian. Petani membeli pupuk dari industri kimia, menghasilkan produk pertanian yang dijual ke pasar dan menghasilkan pendapatan dari penjualan produk tersebut. Yang kedua ada dari sektor industri. Industri membeli bahan baku dari sektor premier, kemudian produksi barang, menggaji pekerja dan menjual produk ke konsumen. Yang ketiga ada sektor keuangan. Institusi keuangan memberikan pinjaman untuk investasi perusahaan, kemudian memberi simpanan dari nasabah dan menghasilkan pendapatan dari bunga-bunga dan jasa keuangan. Yang ketiga ada pajak dalam perekonomian, tiga sektor. Yang pertama, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung seperti PPh, sedangkan pajak tidak langsung seperti PPN, menghasilkan pendapatan untuk pemerintah. Yang kedua ada efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak bisa mempengaruhi pola konsumsi dan tabungan masyarakat. Yang ketiga ada keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Pajak dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Yang keempat, pajak tetap dan keseimbangan pendapatan nasional. Pajak tetap seperti PBB dan cara untuk mencapai keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya ada efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Yang pertama ada pajak akan menurunkan YD. YD atau biasa disebut pendapatan disposable. Sejumlah T
sehingga YD sama dengan Y dikurang T. Karena YD turun, konsumsi C dan tabungan S juga turun. Contohnya, C sama dengan 90, ditambah 0,75 Y. Karena pemerintah tidak memungut pajak, maka Y adalah sama dengan YD. Keadaan setelah pemungutan pajak, maka YD sama dengan Y dikurangin T. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable. Pajak sebesar T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T. Maka yaitu rumusnya delta YD sama dengan min T. Berikut adalah tabel untuk efek pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga dalam satuan triliun rupiah. Yang kedua ada tabel efek pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga dalam satuan triliun rupiah. Selanjutnya ada keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Diketahui C sama dengan 60 plus 0,75 Y, S sama dengan minus 100 plus 0,25 Y, T sama dengan 40, I sama dengan 120, G sama dengan 60. Keseimbangan secara aljabar. 1. C sama dengan 60 plus 0,75 dan S sama dengan minus 100 plus 0,25 Y. Kedua, I sama dengan 120. Ketiga, G sama dengan 60. Dengan demikian, pendapatan nasional pada keseimbangan adalah dalam triliun rupiah. Y sama dengan C plus I plus G sama dengan 60 plus 0,75 Y plus 120 plus 60. 0,25 Y sama dengan 240. Y sama dengan 960. Berikut ada kurva pajak tetap dan keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya ada contoh tabel pengaruh pajak tetap ke atas konsumsi dan tabungan RT. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.